Halo, di video ini gue akan bahas gimana caranya mengembangkan bisnis biro jasa STNK. Ya, karena di sini peluangnya gede banget kalau bisnis lu pakai digital marketing ya. Tenang aja, di sini lu jangan khawatir oh digital marketing apa nih penipuan atau gimana. Enggak ya, karena di sini sudah terbukti ya, yang dimana bisnisnya ada bisnis klien gue juga di situ sudah terbukti dengan digital marketing bisnisnya meledak habis-habisan ya. Oke, kebanyakan kan orang gini ya mindsetnya bahwa kalau ingin mengembangkan bisnis itu harus sewa ruko di pinggir jalan, pasang merek yang gede, ya itu mungkin dulu. Tapi kalau sekarang itu udah nggak efektif, ya. Oke, gue tolong banget sama lo minta tolong banget untuk nonton video ini jangan di skip skip karena kalau di skip skip gue yakin lo nggak dapet ide yang gue bagikan di video ini, ya. Oke, langsung aja tonton videonya di sini. Sebelum lanjut, gue minta tolong kepada lo yang nonton video ini, gue minta lo untuk fokus dulu dalam 30 menit ke depan. Ya, seenggaknya lo nonton video ini sampai selesai. Karena kalau lo nonton video ini nggak sampai selesai, gue yakin bisnis lo nggak bakal dapat perubahan setelah lo nonton video ini, gitu ya. Jadi gini, gue udah mempelajari bahwa kebanyakan orang yang nonton video ini di skip-skip dan di fast-fast gitu. Jadi ya emang sih tujuannya pengen cepet ya kan, jadi sebenarnya ini nggak efektif banget kalau lu yang pengen cepet-cepet. Jadi gue minta lu untuk fokus dulu dalam 30 menit ke depan ya. Cuma 30 menit nggak nyampe lah, mudah-mudahan nggak nyampe 30 menit ya. Oke, jadi gue minta lu nonton video ini pakai headset dan menjauhi kerumunan. Jadi di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, pokoknya lu lagi fokus dulu untuk nonton video ini dalam 30 menit ke depan ya. Jangan sambil makan, jangan sambil berkendara, misalnya HP lu nyalain, lu sambil naik mobil gitu ya. Lu sambil jalan kemana, jangan ya. Lu bisa, lu save aja dulu lah video ini, terus lu play lagi nanti, misalnya kayak gitu ya. Oke, jadi kebanyakan gini ya, kata-kata gue ngasih video ini ke klien gue kasih video, terus gue tanya, Bapak atau Ibu sudah dapat informasi apa dari video ini? Dia bilang malah nggak ngerti sekalian. Kan sayang gitu ya, maksudnya udah buang waktu 30 menitan, tapi jadi kayak gini, kayak misalnya gue lagi ngomong nih sama lo, ngomong, jadi kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, misalnya gitu. Ya, gue rasa udah jelas ya. Jadi tolonglah fokus untuk 30 menit ke depan biar lu dapet. Jadi supaya nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya, tapi masuk kuping kanan, masuk kuping kanan kiri, diolah di otak, lu bisa action setelah nonton video ini. Oke? Sebelum masuk ke digital marketing bisnis, nah di sini ada hal yang perlu dioptimalkan atau seenggaknya perlu kita pelajarin dulu ya, karena ini adalah kunci yang sangat penting ya. Yang dimana ini namanya adalah menentukan target market atau menentukan target pasar ya. Jadi ini bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena setiap bisnis itu pelanggannya beda-beda, jenis pelanggannya beda-beda ya, bahkan bisnisnya sama nih ya kan, bisnisnya sama tapi bisa aja target market di setiap daerah itu beda-beda ya. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu ya, rata-rata klien gue kayak gitu. Jadi gue udah dapat, oh ini loh masukannya, ininya belum ditentukan target marketnya ke siapa ya. Misalnya gini ya, target market yang gue maksud kayak gini. Misalnya target market lu misalnya orang dari umur 30 sampai dengan umur 45 dan pria dan orang yang bekerja ya, misalnya contoh karyawan atau ya pokoknya yang bekerja gitu ya, misalnya nggak banyak waktu menggunakan layanan lu, pokoknya terima beres selesai gitu ya. Oke, dari mana bisa menentukan ini semua? Ya udah lu tarik aja rata-rata ya. Misalnya ya udah nih dalam setahun terakhir ternyata yang paling sering datang ke lokasi lu ini adalah pria umur 35 sampai dengan 45 misal ya. Atau dia dari kelas pebisnis atau karyawan. Misalnya kayak gitu. Oke ya, simple. Untuk informasi lebih detail tentang target market lu bisa lihat di deskripsi di bawah ya. Nanti gue jelasin lebih detail di sana. Oke. Mungkin pertanyaan yang gini, kenapa sih gue harus menggunakan digital marketing? Oke, contohnya gini aja, misalnya kan gini ya, gue mau melihat perilaku orang dalam
beberapa tahun sebelumnya. Ya, yang dimana tadinya kita kalau mau beli perangkat elektronik, ya kan, itu kita harus ke toko komputer untuk beli komputer. Betul ya? Nah, sama beli HP, ya kan? Sama beli HP juga, kalau mau beli HP ya ke toko HP, ya kan? Terus ya elektronik yang lainnya lah, pokoknya kurang lebih polanya sekarang dulu kayak gitu, ya. Sekarang ini berubah, kita cukup buka Tokopedia, buka OLX, Bukalapak, Shopee, Lazada, ya pokoknya apapun itu. Jadi kita sudah bisa membeli barang, ya, yang tadinya kita harus beli komputer, kamera, HP, harus datang ke toko. Sekarang enggak, kita cukup buka HP, kita mau beli apa, kita cari, dan barang datang sendiri, udah selesai, ya kan. Jadi kita hemat waktu, hemat tenaga juga. Jadi kan males banget gitu keliling-keliling toko, ya kan. Ya, nah jadi selain itu contoh satu ya. Nah lalu berikutnya contoh kedua. Contoh kedua gini ya. Dulu kita atau lu ya, mungkin lu udah make juga, gue juga terutama udah make ini. Dulu gue kalau mau makan, gue harus pergi ke nasi padang, gue harus pergi ke KFC, gue harus pergi ke McDonald, ya kan? Ya, misalnya di kantor atau mungkin di rumah gue mau makan. Ya kita kalau mau makan dulu tuh harus pergi ke restoran yang kita tuju, ya kan? Nah, sekarang udah berubah, ya kan? Kita cukup buka pakai aplikasi pesan online seperti GoFood, GrabFood, atau mungkin McD atau Domino Pizza. Sekarang udah ada ya yang pesan antar sendiri. Jadi kita suruh install aplikasinya, orang bisa pesan, selesai, ya kan? Nah, ini sama polanya seperti dengan ini ya, seperti yang tadi, kalau kita mau beli HP, mau beli alat elektronik, kita cukup buka HP aja selesai, ya kan? Nah, lalu lu pernah ngeliat nggak berita yang berjudul pedagang elektronik di Glodok apa Mangga 2 gitu ya? Gue lupa judulnya. Dia di sana komplain dagangannya sepi karena toko online, ya kan? Karena Tokopedia, karena Bukalapak dan yang lain-lain, ya kan? Kalah sama toko online, ya kan? Maraknya pembangunan mal dan belanja online ternyata mulai mengubah perilaku belanja elektronik di masyarakat. Pusat belanja elektronik tradisional seperti di Glodok, Jakarta harus berjuang untuk bisa menarik konsumen. Maraknya pusat-pusat perbelanjaan di ibu kota mulai merubah tren belanja elektronik. Berbeda dengan beberapa tahun lalu, suasana pusat belanja elektronik tradisional seperti di Glodok, Jakarta Barat ini mulai kehilangan pembeli. Sebagian pelanggan memang sudah beralih dan lebih menyukai belanja elektronik di pusat-pusat perbelanjaan. Selain kondisi yang lebih nyaman, adanya kepastian harga juga menjadi daya tarik di retail modern. Habis udah males juga nawar-nawar gitu. Soalnya pasti ujung-ujungnya kalau buat orang yang nggak pinter nawar, pasti ujung-ujungnya sama aja bisa dibohongin juga gitu. Jadi mendingan yang harganya pasti, kualitasnya udah pasti bagus. Terus kan udah banyak pilihannya juga dan tempatnya lebih nyaman. Sebagian masyarakat memang masih tetap menyukai belanja barang elektronik di pusat belanja tradisional. Belanja di Glodok dinilai masih bisa memberikan harga yang lebih murah dengan kualitas barang yang sama. Di tempat yang Glodok aja, soalnya kan kadangnya kalau di tempat mal-mal gitu kan harga kualitasnya hampir sama aja kayak di Glodok. Harganya juga terjangkau, bisa ditawar juga. Namun, harga yang lebih murah ternyata bukan hanya menjadi kelebihan di pusat belanja tradisional saja. Belanja barang elektronik secara online juga telah menjadi tren baru yang berkembang pesat. Kalau di mall itu harganya memang tinggi karena masalahnya mereka juga kan dengan uang sewa sendiri mahal. Jadi saya lebih enak belanja online di online shop. Oh, lebih ke online shop? Ya. Kenapa? Karena pertama harganya juga mereka bersaing karena banyak online shop yang memberikan mutu yang terbaik karena itu mereka kan citra. Yang kedua bisa ditukar barang itu. Di tengah perubahan perilaku belanja yang sangat cepat, pusat-pusat belanja elektronik tradisional memang harus bisa terus memperbaiki diri. Tanpa perubahan yang lebih baik, nasib pusat belanja elektronik Glodok ini dipastikan hanya akan menjadi sejarah.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa sekarang perilaku orang udah mulai berubah. Yang tadinya mencari apa-apa harus datang ke toko, sekarang nggak lagi, ya kan? Ngerti maksudnya? Ya kan? Kayak tadi, misalnya kalau mau beli HP, sekarang dulu harus ke toko, pergi ke toko, harus ke toko, kalau nggak bisa, ya kan? Nah, sekarang udah bisa pakai Tokopedia, udah bisa pakai Bukalapak, ya kan? Udah bisa, pokoknya lu di rumah aja, udah lu diem di rumah, lu duduk, gatel nih habis gajian, duit banyak, lu pengen beli HP, selesai, HP datang ke lu, bahkan hari itu juga bisa datang, ya kan? Simple. Nah, di sini harusnya mereka yang bisnisnya sepi, yang ada di Mangga 2 atau Glodok atau Hariko itu namanya ya, mereka kan bisnisnya offline, ya kan, sewa kios di toko gitu, ya kan. Ini mereka harusnya bukan menyalahkan toko online, tapi mereka yang mengikuti perkembangan zaman, yang dimana tadinya dia bisnisnya offline, udah bertahun-tahun offline, ya dia harus ngikutin online dong, harus ngikutin perilaku orang, ya kan. Ya iya dong, sekarang kan kalau orang udah nggak mau keluar rumah buat beli apa-apa, ya lu kalau masih keras kepala lu pengen, gue nggak mau online, ya udah, bisnis lu bakal hancur, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan hancur, dikit-dikit gitu, ya kan? Ya karena itu tadi, perilaku orang udah mulai berubah, orang udah males datang ke toko, gitu ya kan? Pokoknya orang mau terima beres, datang, barang datang, selesai, gitu kan? Nah sama, gue juga nih ya, bentar. Nih. Ini gue beli laptop. Bahkan beli HP ini yang buat ngerekam. Ini gue udah online semua, jadi udah males banget gitu datang ke toko buat nyari-nyari kayak gitu, milih-milih, ya kan, testing segala macem. Udah buat apa, udah ketinggalan zaman gitu ya. Bahkan gue sudah melakukan survei kepada temen gue juga. Dia bilang kayak gitu, iyalah sekarang buat apa datang ke toko, orang harga di toko lebih mahal dengan masuk online, ya kan, betul kan? Ya pemain online pasti udah paham lah ya. Oke, dari pelajaran seperti ini kita bisa menyimpulkan, terutama di sini pelanggan gue juga rata-rata bisnisnya sepi, ini gimana ya? Nah, oke, jadi intinya gini, buat lu yang punya usaha di sini, lu bisa mengembangkan usaha lu semaksimum mungkin ya dengan menggunakan online. Loh, maksudnya gimana? Lu disuruh masuk ke Tokopedia sama Bukalapak, Shopee, dan yang lain-lain? Enggak, bukan kayak gitu. Nah, ini caranya bisa lu lihat di sini ya. Perhatikan data ini. Ini adalah data dari Google yang menyatakan bahwa ada belasan ribu orang Indonesia yang mencari layanan biro jasa di Google. Nah, ini adalah kesempatan emas buat lu yang ingin mengembangkan bisnis lu, ya, khususnya bisnis biro jasa STNK, untuk menguasai pasar yang ada di Indonesia, khususnya di kota-kota besar ya. Nah, lu bayangin aja ini dari belasan ribu orang yang nyari layanan biro jasa STNK di Indonesia, ini lu bisa mendapatkan seenggaknya ya. Ini kan belasan ribu orang yang mencari layanan biro jasa STNK, seenggaknya bisa lah dapat 1.000 atau ratusan sampai 1.000 pelanggan baru tiap bulannya ya. Nah, berikutnya ini adalah data ini ya. Ini adalah data orang di Jakarta ya. Ini sama ya. Ini cuma agak lebih sedikit doang karena di sini datanya ada ribuan orang setiap bulannya, ribuan orang Jakarta setiap bulannya yang mencari layanan biro jasa. Nah, ini kesempatan emas buat lu yang ada di Jakarta, mau Jakarta Barat, Jakarta mana, pokoknya lu yang di Jakarta, ini adalah kesempatan emas. Lu lihat, ini datanya gede banget, ya kan? Ini kan ribuan orang setiap bulannya yang mencari layanan biro jasa di Jakarta. Nah, ini peluang banget buat lu yang punya bisnis biro jasa di Jakarta untuk mendapatkan ratusan hingga 1.000 pelanggan baru setiap bulannya. Lu mau nunggu apa lagi, ya kan? Oke, selanjutnya penjelasannya seperti ini ya. Nah, misalnya gini ya, orang yang ada di Jakarta itu kan tadi ada 1.000-an orang yang mencari layanan biro jasa STNK di Jakarta ya kan. Nah, saat dia mencari, dia kan nyarinya di Google kan, dia cari biro jasa atau biro jasa STNK ya. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini, lu lihat ya. Oke, di sini ada 3 buah iklan yang tampil di halaman 1 Google.
Nah, mereka ini yang pasang iklan di sini, mereka bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan ratusan pelanggan baru setiap bulannya, ratusan bahkan hingga ribuan. Nah, ini buat lu ya, ini penjelasannya gua rasa udah cukup simpel banget. Intinya gini, kalau ada orang yang nyari biro jasa, dia nyarinya di Google. Nah, lalu lu di sini harus pasang iklan, ya kan? Intinya gitu, simple, ya. Oke, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Tapi gini ya, ini iklan juga ini nggak boleh asal-asalan. Untuk website di dalam iklannya juga ini harus dioptimalkan sebaik mungkin. Karena kalau webnya jelek, gue yakin orang masuk bakal cuma lihat-lihat doang. Bahkan cuma yang ada nggak jadi beli gitu. Lihat-lihat, udah keluar lagi. Sama logikanya kayak orang lihat-lihat baju masuk ke toko 1, toko 2, toko 3, beli mah kagak. Ya kan? Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nanti lebih detailnya tentang website gue bahas setelah video ini ya, setelah durasi yang ini. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian website di sini. Untuk website sendiri itu nggak boleh asal-asalan, nggak boleh pakai website yang gratisan, website yang jelek, apalagi website yang murah. Sayangnya kebanyakan UMKM atau pebisnis pemula itu kejebak dengan jasa pembuatan website yang murahan. Ini benar-benar serius banget ya. Nah, intinya gini ya, ketika orang melihat service atau layanan lu di Google Search gitu ya, misalnya mencari layanan biro jasa Tangerang. Nah, di sini iklan lu muncul kan. Nah, ketika orang mengklik iklan lu, maka orang akan masuk ke dalam website, ya kan? Di sini website memiliki peran yang sangat penting untuk mempengaruhi konsumen untuk menjadi pelanggan lu. Intinya kayak gitu ya. Nah, jadi ingat ya, website itu nggak boleh asal-asalan dan nggak, aduh jangan banget deh kalau pakai yang gratisan, efeknya fatal banget ya. Nah, untuk website sendiri itu harus ada unsur yang bisa ngebentuk bahwa servis lu atau layanan lu atau produk lu atau makanan yang lu jual itu adalah yang terbaik di mata customer lu. Misalnya harus ada bagian seperti about us, service, produk, galeri, portfolio, blog, kontak, dan lain-lainnya. Bagian-bagian penting ini sangat penting untuk meningkatkan conversion rate. Apa itu conversion rate? Kasarnya gini, itu adalah konversi dari orang yang melihat website, melihat-lihat doang menjadi pembeli. Intinya seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang website, cara optimasinya atau informasi lebih detail, lu bisa lihat pada video di channel SDM atau lebih detailnya lu lihat dulu deh deskripsi di video ini. Selanjutnya yang perlu dioptimalkan untuk digital marketing bisnis itu adalah Google Map. Yang dimana Google Map ini kebanyakan orang kan mikirnya apaan sih Google Map kan cuma buat petunjuk arah doang ya kan. Itu mungkin sebagian orang untuk yang belum kenal digital marketing ya. Oke, sebenarnya Google Map ini bisa dioptimalkan sebaik mungkin untuk keperluan bisnis dan peran Google Map ini juga hampir sama seperti website. Penting banget ya, seperti website ya. Levelnya tapi masih agak sedikit di bawah website ya. Oke, gini ya, ketika lu mencari sesuatu layanan, ini contohnya ini ya. Ini adalah ini ya, klien gua yang udah gua optimalkan, yang di mana ketika ada orang yang sedang mencari biro jasa Tangerang, itu list bisnis Google Map-nya muncul di list Google Map ya. Oke, jadi kebanyakan kan orang pasang aja, pasang tapi itu nggak dioptimalkan sebaik mungkin. Jadi bisnisnya nggak muncul di listing pencarian klien ya, atau di listing pencarian orang lain ya. Jadi sayang banget kalau udah pasang tapi nggak dioptimalkan sebaik mungkin karena ya buat apa dong pasang tapi nggak dioptimalkan sebaik mungkin ya kan. Oke, kurang lebih seperti itu. Oh ya, ada satu lagi. Ya, selain ada orang yang mencari list atau nama bisnis atau service di Google ya, di Google Search, itu ternyata di map ya, di map itu list map lu bisa muncul juga di sana ya. Ya, selain itu yang ketiga, manfaatnya ini penting banget. Pernah mencari layanan terdekat nggak? Misalnya jahit Tangerang atau servis elektronik Tangerang atau yang di mana lah atau servis komputer terdekat ya. Nah, di sini kalau lu udah memasukkan list bisnis lu di map, orang yang ada di sekitar area lu, ini dia kalau sedang mencari servis tertentu, ini bisnis lu bisa muncul di pencarian dia ya. Kurang lebih seperti itu ya.
Contohnya gimana? Ya udah misalnya gini ya, ini rumah gua di nomor 30. Nah, tetangga gua di nomor 31 buka servis komputer. Nah, kalau gua cari nih servis komputer di terdekat. Nah, ini tetangga gua yang punya servis komputer itu muncul listing bisnisnya di Google Map gua, ya di tampilan Google Map gua. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Pokoknya Google Map ini bakal ngasih saran bisnis terdekat atau servis terdekat dari lokasi gua, lokasi yang nyari ya. Nah, oke, langsung aja ini kita lihat ya. Ini optimasinya seperti biasa. Ini gua bagi untuk yang tipis-tipis aja. Jadi untuk yang versi penuhnya ini gue bikin videonya terpisah ya, karena kalau semuanya ditumpuk di sini, gue yakin ini bakal panjang banget ya. Oke, yang pertama di sini ya, ini gue sebagai contoh gue menggunakan ini ya, klien gue ini si Biro Jasa Sinar Dunia ya. Yang pertama dan yang paling penting itu adalah cover. Pastikan cover ini dibuat seprofesional mungkin ya, karena cover ini nanti akan muncul di saat orang sedang mencari listing bisnis dan dia pasti bakal ngeliat-liat, oh ternyata nih bisnisnya gini 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 ya. Nah, kalau bisnis lu nggak ada covernya, ini pasti secara nggak langsung bisnis lu bakal dinilai nggak profesional ya, atau mungkin alay ya. Contohnya gimana? Misalnya jangan yang alay itu misalnya gini ya, orang lagi servis, orang lagi ngasihin makanan atau enggak orang lagi kerja itu difoto upload ya, itu jangan, kalau bisa jangan ya, harus dibuat seprofesional mungkin ya. Oke, selanjutnya yang perlu dioptimalkan adalah ini ya, judul atau nama bisnis ini dioptimalkan sebaik mungkin ya. Kalau bisa nama bisnis, jangan nama PT atau nama CV ya. Selanjutnya yang ini wajib banget ya, ini adalah alamatnya harus sesuai banget. Jadi seperti tadi ya, misalnya kalau gua sedang mencari layanan terdekat, nih bisnis lu bisa muncul di area terdekat ya. Oke, selanjutnya ini ya, kontak jangan lupa, kontak pastikan lu punya nomor kantor atau enggak paling minimum tuh WhatsApp untuk dihubungi ya. Oke, kurang lebih itu aja ya. Gua mau tipis aja dulu di sini ya, karena kalau terlalu panjang ribet juga ya. Oke, untuk video fullnya lu bisa lihat di YouTube-nya SDM atau mungkin lu bisa baca di deskripsi di video ini. Pada video ini nanti gua cantumin deh apa aja yang perlu dioptimalkan pada Google Map versi fullnya ya. Jadi buat lu yang belum punya Google Map, lu cepetan pasang dan pakai Google Map karena Google Map ini gratis ya, berbeda dengan web yang dimana web itu mahal. Apalagi kalau web yang di digital marketing tuh di SDM itu mahal karena websitenya itu memang dikhususkan untuk mengoptimalkan mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya, karena pelanggan itu bukan raja ya kalau di mata digital marketing, tapi pelanggan tuh adalah uang, pelanggan adalah duit ya kan. Kalau lu nggak dapet pelanggan ya lu nggak dapet duit, lu nggak dapet untung, intinya kayak gitu. Itu kalau mindset gua ya, gua selalu share ke klien gua kayak gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Untuk versi fullnya lu bisa silahkan lihat di YouTube-nya SDM ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Buat yang belum pasang Google Map, pasang. Bye. Sosial media Instagram juga merupakan salah satu media yang bisa digunakan untuk optimasi digital marketing bisnis. Oke, di sini gua akan bahas tipis-tipis ya apa aja yang perlu dioptimalkan dan ini dia contohnya. Ini adalah klien gua ya, ini namanya Biro Jasa Sinar Dunia ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan dan perlu dioptimalkan adalah bio. Bio harus dibuat seprofesional mungkin. Dan jangan dibuat asal-asalan atau bahkan mungkin dibuat alay, itu jelek banget ya. Nah, ini contoh bio yang profesional seperti ini, bisa dilihat ya. Oke. Nah, selanjutnya ada konten. Nah, untuk konten itu ada dua ya, ada stories, ada di feed. Nah, ya untuk yang di feed jangan gunakan konten yang asal-asalan. Kebanyakan orang foto upload ya kan. Kebanyakan ngasal ya. Nah, ini sebagai contoh, ini lo bisa dilihat di sini ya. Ini profesional, dibuat seprofesional mungkin. Dan kalau bisa ini dibuat sebagai konten edukasi. Jadi orang ngelihat profile Instagram lo, dia bisa bisa melakukan action untuk follow lah. Seenggaknya bisa menambah followers secara organik ya. Untuk copywritingnya juga harus dibuat bagus dan profesional.
Untuk hashtagnya juga harus dipersiapkan dengan matang, dan kalau bisnisnya LBO atau Local Business Optimization, hashtagnya harus sesuai dengan LBO ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk informasi lebih detailnya untuk optimasi Instagram. Mungkin lu bisa lihat di channel YouTube-nya SDM ya, info lebih detailnya mungkin nanti akan gue bikin video terpisah, atau mungkin lu bisa lihat deskripsi di video ini, nanti gue cantumin di sana videonya, jadi lu tinggal langsung klik, lu bisa tonton bagian untuk optimasi Instagram ya. Media sosial selanjutnya selain Instagram, lu juga bisa menggunakan Facebook. Tentunya Facebook juga ini memiliki pengguna yang banyak di Indonesia, yang dimana pengguna Facebook ini bisa lu manfaatkan untuk dijadikan klien di bisnis lu, dan ketika sudah menjadi klien lu bisa mendapatkan duit dari klien lu. Intinya kayak gitu ya. Oke, di sini gua akan bahas tipis-tipis gimana caranya mengoptimalkan Facebook ya. Nah, ini adalah contoh ya. Ini Facebook dari klien gua, ini Biro Jasa Sinar Dunia. Ya, ini dihandle semuanya sama SDM. Oke, yang pertama yang perlu dioptimalkan itu adalah cover ya. Cover harus dibuat seprofesional mungkin seperti ini ya. Jangan difoto asal-asalan atau bahkan ngalay ya. Gue paling males kalau ngelihat, duh ini alay banget gitu. Bukan yang ngeledek gitu, tapi emang kenyataannya covernya jelek gitu. Tapi ada aja yang nggak terima. Ya habis gimana ya kan. Nah, oke, selanjutnya yang perlu dioptimalkan adalah kontak ya. Kontak harus penting, kontaknya harus ada nomor kantor, nomor WA, dan selainnya. Habis itu website, alamat, email, dan yang lain-lainnya ya. Oke, selain itu di sini yang sangat penting untuk dioptimalkan adalah konten ya. Sama seperti di Instagram, yang dimana kalau lu di Facebook, lu bikin konten juga jangan asal-asalan ya. Foto upload, foto upload, foto upload. Oh jangan, itu jelek banget ya kan. Yang dimana konten tuh lu harus memperhatikan isi kontennya apa, dan buat siapa, dan sesuai dengan target market tuh ya. Oke, habis itu ada copywritingnya juga, ada hashtag juga, dan ya kurang lebih kayak gitulah ya. Oke, gua rasa udah cukup untuk Facebook ya. Untuk informasi lebih lengkap cara optimasi Facebook, lo bisa lihat di channel YouTube-nya SDM. Itu gue bikin video terpisah khusus untuk optimasi Facebook ya. Sama seperti Instagram, itu gue bikin videonya terpisah karena kalau gue gabungin di sini takutnya nanti terlalu panjang ya. Oke, selain itu lu juga bisa lihat di deskripsi, jadi nanti kalau itu gue cantumin juga deh untuk yang ininya ya, optimasi Facebook. Selanjutnya adalah YouTube. YouTube mungkin opsional ya untuk optimasi digital marketing, tapi YouTube ini selain sebagai konten video, YouTube ini ternyata bisa dioptimalkan sama seperti website dan juga Google Map. Kurang lebih perannya seperti itu ya, sama karena dia sifatnya sebagai mesin pencari juga ya. Oke, kenapa YouTube penting ya? Intinya gini, ketika ada orang yang mencari kata kunci tertentu, misalnya Biro Jasa Tangerang ya di YouTube, ini video lu bisa muncul di posisi paling atas sama seperti website, Google Map, dan OLX ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah untuk optimasi YouTube ini apa aja sih yang perlu dioptimalkan? Oke, di sini gua seperti biasa ya, gua bahas tipis-tipis dulu ya, karena video yang fullnya nanti gua bahas dipisah, lebih detailnya nanti gua bikin video terpisah ya. Oke, yang pertama itu yang harus dioptimalkan adalah kualitas. Jangan sampai orang melihat video lu nih sampai butek banget video lu. Aduh, itu nggak nyaman gitu loh. Loh, kok kenapa? Gini deh, gue tanya balik sama lu. Kalau lu ngeliat video yang kualitasnya butek banget, itu gimana? Apakah lu nyaman atau lu kesel? Lu langsung close aja gitu. Gimana? Kalau gue sih ngeliat video yang butek di YouTube ya, apalagi company profile, butek videonya, itu pasti otomatis langsung gue close. Gue males banget nonton video butek ya. Bukan karena mata gue min atau gimana, mata gue masih sehat ya. Oke, selanjutnya adalah judul. Judul video juga harus disesuaikan dan dioptimalkan mungkin, dan disesuaikan dengan kata kunci yang lu tuju ya. Nah, contohnya di video ini ya. Ini adalah company profile dari klien gua, Biro Jasa Sinar Dunia, yang dimana kalau kita sudah mengetik di YouTube, itu diketik ya, misalnya Biro Jasa Tangerang ya. Di sini videonya sudah muncul di posisi halaman pertama YouTube ya. Coba lu tes deh ya.
Oke, selanjutnya selain kualitas dan video yang perlu dioptimalkan dan sangat-sangat dioptimalkan itu adalah ini ya, copywriting. Deskripsi di copywriting juga ini harus jelas ya. Jangan asal-asalan apalagi cuma ditulisin aja. Kebanyakan UMKM nih gini ya, dia kan mikirnya apalagi mikirnya gini nih, alah digital marketing kan cuma pasang upload gambar ke Facebook, upload gambar ke IG, upload gambar ke mana-mana. Enggak. Itu orang aduh asli pengen gua omelin tuh yang kayak gitu, sok tahu banget. Ya. Nah, di sini copywriting atau deskripsi pada video di YouTube perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Jadi jangan dibuat asal-asalan apalagi kalau ini kan kasusnya ini ya, channel YouTube klien gua ya, klien SDM ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin dengan detail seperti ini ya, penulisannya detail banget ya, detail banget seperti ini dan jangan hanya asal aja servisnya aja, kebanyakan orang servisnya apa, servis komputer, servis ini, servis ini. Bahkan cuma ada yang 3 kata atau ya 1 paragraf udah selesai, ditinggal gitu aja, ya kan. Jadi sebaiknya ditulis seprofesional mungkin ya. Oke, gua rasa udah cukup dulu ya, 3 ini aja dulu untuk yang tipis-tipis dulu ya. Jadi 3 hal ini aja dulu deh yang perlu dioptimalkan kalau lu mau mengoptimalkan YouTube bisnis lu ya. Ingat, untuk di YouTube lu nih nggak ngejar viewers ya, karena lu kan ngejar duitnya bukan dari viewers, tapi dari klien lu yang datang dari YouTube dan dia jadi pelanggan. Intinya kayak gitu ya. Kebanyakan orang memiliki pemahaman bahwa OLX cuma tempat untuk jual beli barang bekas. Tapi ini salah ya. Karena untuk saat ini OLX sudah bisa digunakan untuk mengoptimalkan bisnis ya. Oke, kenapa sih OLX bisa mengoptimalkan bisnis? Mungkin logikanya gimana ya? Oke, di sini gini ya. Kurang lebih OLX tuh kan cara kerjanya dia sama seperti Tokopedia, Bukalapak, dan yang lain-lain ya. Oke, cuma bedanya gini, kalau OLX kita nggak bisa bayar melalui aplikasi ya kan, cuma kita harus datang ke lokasinya, ya kan. Kalau kita mau beli barang kurang lebih kayak gitu kan. Nah, untuk OLX ini, dia memiliki peran yang sangat penting untuk digital marketing bisnis. Perannya ini bisa sama seperti website, tapi masih jauh di bawah website dan Google Map. Ya, kurang lebih kelasnya sama lah ya. Oke, maksudnya gimana? Nah, ketika ada orang yang sedang mencari kata kunci tertentu. Nah, misalnya di sini ya, gua ambil salah satu contoh dari klien gua, namanya Biro Jasa Sinar Dunia. Di sini gua mengetik ya, Biro Jasa Tangerang. Nah, di sini pada halaman 1 Google, ini kan lihat ya, ini ada web, ada Google Map, dan di sini ada OLX, yang dimana OLX ini seperti tadi ya yang gue bilang ini memiliki peran yang sangat penting sama seperti website dan juga Google Map. Ya, kurang lebih perannya seperti itu, tapi masih jauh beda kok ya. Nah, ketika di sini diklik itu maka nanti akan muncul list-list kompetitornya ya. Atau akan muncul list-list bisnis atau service yang ada di dalam OLX ya. Nah, di sinilah manfaat yang bisa lo rasakan ketika ada ribuan orang sedang mencari kata kunci tertentu di Google. OLX ini bisa muncul di halaman pencarian klien lo ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, masalahnya di sini adalah ketika orang mengklik link OLX yang ada di halaman 1 Google, ini nanti yang muncul adalah listing kompetitor lu. Jadi banyak list-list kompetitor ya kan. Nah, contohnya di sini nih, ini kalau gua klik ini nanti bakal muncul list kompetitornya. Ya, sayangnya di situ doang tuh kelemahannya. Kan kalau beda kalau web ya udah langsung masuk, udah langsung jadi pelanggan kita atau enggak dia keluar, udah gitu aja ya kan. Nah, oke, untuk bagian optimasinya apa aja sih yang perlu dioptimalkan? Kurang lebih ini dia ya. Ini seperti biasa ya, ini gua bikin tipis-tipis dan untuk versi fullnya, video fullnya ini gua bikin 2 video, jadi nggak digabungin semuanya ke sini ya karena nanti durasinya panjang banget. Ya, oke, yang pertama itu adalah foto. Foto yang pertama harus dioptimalkan sebaik mungkin dan seprofesional mungkin. Ingat ya, karena foto ini adalah bagian konten untuk mempengaruhi orang ketika melihat iklan lu yang ada di OLX ya. Pokoknya fotonya jangan alay, jangan jelek, jangan macam-macam. Kalau bisa didesain seprofesional seperti ini ya. Oke. Lanjut, selain foto di sini ada harga juga ya. Usahakan kalau harga, kalau lu servisnya banyak,
lu kasih aja harga yang paling murah ya. Misalnya seperti ini biro jasa, ya udah servisnya yang paling murah apa? Jangan yang paling mahal ya. Nah, selanjutnya yang perlu dioptimalkan itu adalah description atau copywriting atau deskripsi. Ya, seterah lu lalu nyebutnya apa. Kalau gua sih dari sudut pandang digital marketing ini gua menyebutnya copywriting untuk mempengaruhi konsumen bahwa ini loh, bisnis gua adalah bisnis yang terbaik dibandingkan kompetitor gua yang lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi usahakan untuk membuat deskripsi ini, copywriting-nya dibuat semenarik mungkin dan seprofesional mungkin. Jangan dibuat asal-asalan, apalagi cuma beberapa kata doang. Beberapa kata, foto, upload, selesai. Jangan, itu iya emang benar iklannya tayang di OLX, tapi orang kalau ngelihat iklan lu sama iklan yang lain ya nggak ada bedanya. Bedanya apa? Justru lu harus bisa ngasih tahu nih perbedaan lu nih apa, keunggulan gua nih apa dengan kompetitor. Intinya kayak gitu ya. Oke, oke ya, gua rasa ini udah cukup. Kurang lebih itu aja ya untuk di sini ya. Untuk sesi yang sini ya. Untuk ini hanya ada konten yaitu tadi foto, lalu judul, harga, dan ini ya deskripsi copywriting-nya ya. Oke, sekian dulu informasi dari gua dan cepetan buat lu yang belum pakai OLX, cepetan pakai, sayang banget ya. Apapun bisnis lu masuk aja ke OLX ya. Oke, sekian dulu informasi dari gua, langsung aja pakai OLX ya. Oke, gimana? Paham nggak? Kalau lu nggak paham, lu komen deh di bawah nanti gimana. Nanti mungkin tim gua atau mungkin gua langsung yang akan jawab pertanyaan lu di komen di bawah ya. Gimana? Tadi lu udah lihat ya, apa aja yang perlu dioptimalkan dan apa aja yang harus dipasang dengan digitalisasi, digital marketing, bisnis. Oke, gua rasa lu nggak skip-skip video ini, jadi gua pengen lu dapet apa semua yang gue sharing di dalam video ini. Karena kalau lu skip-skip, ya lu tau lah apa itu tadi yang perlu lu optimalkan. Ya, pasti lu udah tahu kan pasti apa yang perlu dioptimalkan dan apa yang harus lu pasang, ya kan? Ya mungkin aja lu sosmednya udah masang tapi sosmednya alay, ya kan? Ngalay maksudnya gimana? Maksudnya kayak tadi ya kan? Misalnya orang lagi kerja atau mungkin pegawai lu lagi kerja di foto, foto upload, testimoni juga asal-asalan. Ya kan, misalnya kayak gitu. Jadi usahakan semaksimum mungkin semuanya dibagus-bagusin ya. Untuk sosial media seperti Instagram, YouTube, Facebook, website. Buat yang belum pakai website, cepetan pasang website karena lu tadi udah lihat kan pentingnya website itu seperti apa ya. Dan Google Map yang belum pakai cepetan pasang. Google Map gratis kok, jadi sayang banget kalau lu nggak pakai Google Map. Sekarang udah bisnis 4.0 gitu loh, masa lu nggak pakai Google Map, jadi sayang banget kalau lu nggak pakai Google Map ya. Jangan lupa action, karena kalau lu udah nonton video ini ya mungkin 30 menitan setelah gua kasih tahu apa aja nih lu kudu pakai ini, lu pakai ini, apa aja yang perlu dibetulin, kan tadi udah gue jelasin ya, tapi lu nggak ada action sama sekali. Buat apa? Ya kan? Buat apa dong? Misalnya lu buang waktu cuy 30 menit nonton video ini kalau lu nggak ada action, ya kan? Misalnya kan tadi udah gue jelasin pasang ini, ininya dibenerin, dibagusin, ya kan? Bahkan tadi udah gue kasih contoh juga kan di video ini, contoh dari klien gue, apa-apa aja yang perlu dibagusin dan kenapa-kenapanya, ya kan? Untuk lebih detailnya juga sama ya, gue udah jelasin di videonya juga gimana, detailnya gimana, atau mungkin di deskripsi ini gue jelasin ya. Semoga video ini bermanfaat buat lo dan segera lakukan action ya. Bye. Sebelum lo close video ini, jangan lupa baca deskripsi di bawah ya, karena di situ gue udah ngumpulin beberapa video yang berkaitan dengan video ini. Jadi sayang banget kalau lo nggak baca video ini, tapi lo udah nonton video ini sampai penuh, ya kan? Jadi di video ini hanya ya rangkuman aja, dan untuk lebih detailnya lo bisa baca di deskripsi pada deskripsi video ini ya. Bye. Semoga sukses.